Kesenian barong atau lebih dikenal dengan kesenian barongan merupakan kesenian khas Jawa Tengah. Akan tetapi dari beberapa daerah yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Blora lah yang secara kuantitas keberadaannya lebih banyak bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Seni barong merupakan salah satu kesenian rakyat yang amat populer di kalangan masyarakat Blora, terutama masyarakat pedesaan. Di dalam seni barong tercermin sifat-sifat kerakyatan masyarakat Blora, seperti sifat spontanitas, kekeluargaan, kesederhanaan, kasar, kompak, keras, dan keberanian yang dilandasi kebenaran. Barongan dalam kesenian barongan adalah suatu perlengkapan yang dibuat menyerupai singo barong atau singo besar sebagai penguasa hutan angker dan sangat buas. Adapun tokoh singo barong dalam cerita barongan disebut juga Gembong Samijoyo, yang berarti harimau besar yang berkuasa. Kesenian barongan berbentuk tarian berkelompok yang menirukan keperkasaan gerak seekor singa raksasa. Peranan singo barong secara totalitas di dalam penyajian merupakan tokoh yang sangat dominan. Di samping ada juga beberapa tokoh yang tidak dapat dipisahkan, yaitu Bujang Ganong, Pujangga Anom Joko Lodro, Genruwo Pasukan Berkuda, Reok Noyontoko, Untup. Selain tokoh tersebut di atas, pementasan kesenian barongan juga dilengkapi beberapa perlengkapan yang berfungsi sebagai instrumen musik, antara lain kendang, genduk, bonang, saron, demung, dan kempul. Seiring dengan perkembangan zaman, ada beberapa penambahan instrumen modern, yaitu berupa drum, trompet, kendang besar, dan keyboard. Ada kalanya dalam beberapa pementasan sering dipadukan dengan kesenian campur sari. Kesenian barongan bersumber dari hikayat Panji, yaitu suatu cerita yang diawali dari iring-iringan prajurit berkuda mengawal Raden Panji Asmarobangun. Adapun secara singkat dapat diceritakan sebagai berikut. Prabu Klanasawandana dari Kabupaten Bantar Angin jatuh cinta kepada Dewi Sekartaji Putri dari Kerajaan Kediri. Maka diperintahkanlah Patih Bujang Ganong. Keberangkatannya disertai 144 prajurit berkuda yang dipimpin oleh 4 orang perwira, di antaranya kuda larean, kuda panagar, kuda panyingsih, dan kuda sangsangan. Sampai di hutan Mengker, rombongan prajurit Bantar Angin dihadang oleh singo barong sebagai penjelmaan dari Adipati Gembong Amijoyo yang ditugasi menjaga keamanan di perbatasan tersebut. Terjadilah perselisihan yang memuncak menjadi peperangan yang sangat sengit. Semua prajurit dari Bantar Angin dapat ditaklukkan oleh singo barong. Akan tetapi keempat perwiranya dapat lolos dan melapor kepada sang Adipati Klanasawandana. Pada saat itu juga ada 2 orang punokawan Raden Panji Asmarobangun dari Jenggolo bernama Lurah Noyontoko dan Untup yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu diutus Raden Panji untuk melamar Dewi Sekartaji. Namun setelah sampai di hutan Mengker, Noyontoko dan Untup mendapatkan rintangan dari singo barong yang melarang keduanya untuk melanjutkan perjalanan. Namun keduanya saling ngotot sehingga terjadilah peperangan. Noyontoko dan Untup merasa kewalahan sehingga mendatangkan saudara seperguruannya, yaitu Joko Lodro dari Kedung Srengenge. Akhirnya singo barong dapat ditaklukkan dan dibunuh. Akan tetapi singo barong memiliki kesaktian. Meskipun sudah mati, asal disumbari ia dapat hidup kembali. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Raden Panji. Lalu berangkatlah Raden Panji dengan rasa amarah yang sangat tinggi ingin menghadapi singo barong. Pada saat yang hampir bersamaan, Adipati Klanasawandana juga menerima laporan dari Bujang Ganong yang dikalahkan oleh singo barong.
Dengan rasa amarah, Adipati Klana Sawendana mencabut pusaka andalannya, yaitu berupa pecut Samandiman, dan berangkat menuju hutan Mengker untuk membunuh Singo Barong. Setelah sampai di hutan Mengker dan ketemu dengan Singo Barong, maka tak terhindarkanlah pertempuran yang sangat sengit antara Adipati Klana Sawendana melawan Singo Barong. Dengan senjata andalannya, pecut Samandiman, Singo Barong pun menjadi kewalahan dan lumpuh tak berdaya. Akan tetapi berkat kesaktian Adipati Klana Sawendana, kekuatan Singo Barong dapat dipulihkan kembali dengan syarat Singo Barong mau mengantarkannya ke Kediri untuk melamar Dewi Sekartaji. Setelah sampai di alun-alun Kediri, pasukan tersebut bertemu dengan rombongan Raden Panji yang juga bermaksud untuk meminang Dewi Sekartaji. Perselisihan pun tak dapat dihindarkan. Terjadilah peperangan tanding antara Raden Panji dengan Adipati Klana Sawendana yang akhirnya dimenangkan oleh Raden Panji. Adipati Klana Sawendana berhasil dibunuh, sedangkan Singo Barong yang bermaksud membela Adipati Klana Sawendana dikutuk oleh Raden Panji dan tidak dapat berubah wujud lagi menjadi manusia atau Gembong Amijoyo. Akhirnya Singo Barong takluk dan mengabdikan diri kepada Raden Panji, termasuk prajurit berkuda dan bujang ganong dari kerajaan Bantar Angin. Lalu rombongan yang dipimpin Raden Panji melanjutkan perjalanan guna melamar Dewi Sekartaji. Suasana arak-arakan yang dipimpin oleh Singo Barong dan bujang ganong inilah yang menjadi latar belakang keberadaan kesenian barongan. Di Blora telah beberapa kali diselenggarakan deklarasi barongan yang menampilkan banyak sekali barongan dari berbagai daerah. Hal inilah yang membuat kesan ada kaitan erat antara Blora dan barongan.